Dan yang menjadi pertanyaan dalam hidup kita, mengapa kita diharuskan menyangkal diri untuk menjadi murid Kristus, saudara? Karena apa, saudara? Karena hidup kita sudah tercemar. Karena hidup kita sudah mengalami suatu pencemaran dalam hidup kita oleh dosa. Sehingga keinginan kehendak kita tidak lagi sesuai dengan apa yang benar, apa yang menjadi kehendak Bapa dalam hidup kita. Dan inilah yang harus menjadi suatu syarat dalam hidup kita, yaitu kita mau menyangkali diri kita. Dan syarat yang kedua, saudara, yaitu kita memikul salibnya. Salib kita ini, saudara. Memikul salib berarti bahwa kita mau bersedia menanggung resiko atau hal-hal yang tidak menyenangkan sebagai akibat keputusan kita untuk mengikut Tuhan, ya saudara. Sehingga dikatakan siapa yang mau mengikut aku, dia harus menyangkal diri, memikul salib. Jadi memikul salib berarti kita bersedia segala resiko apapun yang terburuk sekalipun, sesuatu yang mungkin tidak pernah kita pikirkan, sebagai sesuatu yang tidak menyenangkan dalam hidup kita, tapi sebagai akibat keputusan kita untuk mengikut Dia. Memikul salib adalah segala konsekuensi dalam kita mau mengikut Dia, yang harus kita pikul sebagai tanggung jawab kita menjadi murid Tuhan kita, Yesus Kristus. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika kita telah memutuskan menjadi murid Yesus, mungkin kita bisa mengalami sesuatu hal yang tidak kita harapkan. Kita dikucilkan oleh keluarga, kita dikucilkan oleh teman-teman kita, atau mungkin kita diputuskan tali silaturahmi kita, atau mungkin kita sebagai seorang pemuda diputuskan oleh kekasih kita, atau bahkan mungkin kita dipecat dari pekerjaan kita, bahkan pendapatan bisnis kita menjadi berkurang, saudara, karena kita jujur dalam posisi kejujuran, kemurnian di hadapan Tuhan, dan kita tidak melakukan kecurangan. Jadi berbicara mengenai salib ini, saudara, sering ada salah pengertian, saudara, dengan istilah duri di dalam daging, dan juga salah pengertian dari akibat dosa atau kesalahan sendiri. Memang, saudara, ketika istilah ini, yaitu memikul salib, duri dalam daging, dan juga akibat dosa atau kesalahan kita sendiri, maka ketika hal ini memiliki unsur penderitaan atau kesusahan, kesedihan yang akan kita tanggung. Tetapi makna dari pengertian itu berbeda, saudara. Kalau memikul salib adalah penderitaan atau kesusahan yang dialami oleh murid Yesus karena kerelaan kita untuk menanggung demi kebenaran Elohim atau demi Kristus. Jadi memikul salib ini suatu penderitaan atau kesusahan yang kita alami sebagai murid Yesus. Kita terima dengan kerelaan hati kita untuk kita menanggung demi kebenaran Elohim dan demi Kristus Yesus dalam hidup kita. Jadi pada saat kita sadar, kita lakukan itu, tidak ada unsur paksaan ketika kita memikul salib kita, saudara. Suatu contoh yang seringkali kita lihat dalam kehidupan ini, yaitu misioneri yang seringkali rela meninggalkan kenyamanan di negerinya, lalu pergi ke pedalaman di daerah desa tertinggal di pelosok-pelosok pedalaman, dan mereka tinggal di tempat-tempat yang dikatakan asing bagi mereka dan sesuatu yang sulit, tetapi demi supaya orang-orang boleh mendengarkan kabar sukacita tentang Injil Kristus, saudara. Kalau duri dalam daging itu, saudara, adalah suatu penderitaan atau kesusahan yang diizinkan oleh Elohim
atau diizinkan oleh Tuhan dialami oleh orang Kristen dengan tujuan untuk kebaikan orang itu sendiri. Seperti Rasul Paulus diizinkan mengalami penyakit atau duri dalam daging agar dia menyadari kelemahan, keterbatasan yang terjadi dalam dirinya itu, terus hidup bersandar atau bergantung pada Tuhan, supaya Rasul Paulus ini tidak menjadi sombong, saudara, sehingga cukup anugerahmu bagiku. Saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Tetapi ada kalanya, saudara, orang Kristen itu, saudara, mengalami penderitaan, kesusahan akibat kesalahan atau dosanya sendiri. Tetapi jangan dikatakan itu aku telah memikul salib. Misalnya saudara dan saya, misalnya saya ini tidak bekerja, terus saya katakan aku memikul salib. Bro, aku sudah memikul salib. Apa? Aku tidak bisa makan hari ini. Loh, kenapa? Karena aku tidak kerja. Aku ditawarkan pekerjaan tapi aku lebih bermalas-malasan di rumah. Itu jangan dikatakan pikul salib, saudara. Itu karena kesalahan diri kita sendiri. Atau mungkin misalnya karena makanan yang pola makan yang tidak sehat, ya saudara, membuat diri kita sakit. Aku sudah memikul salib sehingga saat ini kakiku pakai kentok-kentok. Loh, kenapa? Karena aku talebe, ya saudara, talebe makan makanan kacang yang sehingga menyebabkan asam uratku supi, ya saudara, sehingga pada akhirnya aku tidak bisa ke gereja karena aku pikul salib, saudara. Itu sama, saudara. Jadi kita harus dapat membedakan apa yang dimaksud dengan salib atau duri dalam daging, atau juga itu konsekuensi logis dan wajar akibat dari perbuatan kita yang salah dan akibat keberdosaan kita. Saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus, inti memikul salib adalah inti dari Injil yang diajarkan Yesus. Ya saudara, dalam bahasanya Rasul Paulus, memikul salib adalah aku telah disalibkan. Saya minta baca Rut dalam Galatia pasal 2 ayat 19-20 dengan cepat. Dikatakan di sana, aku telah disalibkan dengan Kristus, namun aku hidup. Oh, tidak usah, ya tidak usah. Itu saudara bisa periksa, saudara bisa catat di dalam Galatia pasal 2 ayat 19 sampai dengan 20, ya saudara. Dikatakan aku telah disalibkan dengan Kristus, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Aku telah disalibkan dengan Kristus, namun aku hidup. Suatu keadaan yang kontradiksi. Walaupun aku telah disalibkan dengan Kristus, namun aku tetap hidup. Tetapi hidupku bukan lagi aku, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Saudara yang kasih dalam Yesus Kristus. Jadi secara rohani salib Kristus merupakan lambang penderitaan, kematian, kehinaan, cemooh. Bahkan mungkin ada cemooh yang seringkali datang, gosip yang seperti disampaikan oleh Ibu Pendeta Sophie. Bahkan kita menyangkal diri. Yesus tidak pernah menolak dan menghindari penderitaan yang harus dialami. Dalam pandangan Kristus, penderitaan sebagai murid Kristus bukanlah suatu kenistaan atau sebagai suatu aib, saudara, tetapi merupakan suatu kemuliaan. Saudara bisa periksa di rumah dalam Matius pasal yang kelima ayat 11 sampai dengan 12, saudara. Jadi itu dalam pandangan Kristus, ya saudara, penderitaan kepada muridnya itu bukan suatu aib atau suatu dosa, tetapi suatu kemuliaan. Kalau Tuhan memberi kemuliaan, itu bukan sesuatu yang salah, saudara. Kalau saudara diberikan kemuliaan demi kemuliaan, adalah suatu tujuan untuk membawa kita kepada suatu pertumbuhan. Tetapi Yesus rela mengalami semua itu, disalibkan, mati, dikuburkan, bahkan dia bangkit untuk menebus dosa-dosa kita. Maka setiap kita yang telah memikul salib kita sendiri karena Yesus,
pasti akan mengalami hal yang sama seperti sang guru kita yang agung, yaitu Yesus Kristus. Jadi murid Yesus yang sejati sama seperti guru. Syarat yang ketiga, saya langsung dengan cepat, mengikuti aku saudara. Ikutlah aku ya saudara. Kenapa di kalimat yang pertama, siapa yang mau mengikut aku, dia harus menyangkal diri, memikul salib dan mengikuti aku. Ikutlah aku, kalimat singkat ajakan Tuhan Yesus yang telah mengubah hidup banyak orang yang saudara. Jadi apa arti mengikut aku itu saudara? Tuhan Yesus memanggil murid-murid untuk berjalan di belakangnya. Jadi mengikuti aku ini artinya adalah suatu keteladanan yang siap diberikan oleh Yesus untuk engkau ikuti aku ya saudara. Jadi ini suatu keteladanan, suatu arti kata yang sangat mendalam saudara. Kalau dalam budaya Timur Tengah di zaman itu saudara, seorang murid secara harfiah memang akan berada di belakang gurunya, baik waktu berjalan maupun pada waktu menunggang keledai ya saudara. Dalam pemikiran umat Israel di zaman Perjanjian Lama, mengikuti seseorang atau berjalan di belakang seseorang berarti mengiring, mentaati, mencintai, menyerahkan diri dan mengabdikan diri. Ini arti dari mengikut aku saudara. Mengikuti seseorang berarti menyerahkan hidup kita kepada orang itu dengan segala akibat dan resiko yang kita siapkan. Jadi arti mengikut aku itu saudara, kita mau siap untuk berjalan di belakang Kristus yang adalah guru agung kita yang mulia. Walaupun itu mungkin membawa dampak atau suatu resiko, tetapi saudara, jika kita mengikuti dan berjalan di belakang Tuhan, percaya, membuat hidup saudara akan mengalami suatu perubahan. Karena Tuhan Yesus mempunyai gaya hidup yang sungguh-sungguh hidup bagi saudara dan saya, di mana Dia telah memberikan suatu teladan yang sempurna bagi kita. Dengan mengikut Yesus, maka arah hidup kita berubah. Kita belajar berjalan sesuai dengan arah hidup Tuhan Yesus. Dengan mengikut Tuhan Yesus, kita akan mau berubah. Kita tidak ingat bahwa perubahan bukanlah tuntutan, tetapi Tuhan Yesus tidak pernah menuntut agar kita berubah. Tuhan Yesus mengajak kita berjalan di belakang. Dan jika kita berjalan di belakang, maka mau tidak mau kita akan berubah. Puji nama Tuhan, biarlah firman Tuhan yang telah memberkati kita pada saat ini. Kita percaya, kita tidak mau melihat apa yang orang lain pikirkan. Kita tidak mau melihat apa orang yang lain katakan. Oh, kamu ke gereja itu nanti kamu akan dikucilkan oleh keluarga. Tetapi ketika kita datang, apakah kita berjumpa dengan pribadi yang adalah guru yang sejati bagi kita, menjadikan kita sebagai murid yang sejati bagi kita. Mengikut Yesus keputusan, mengikut Yesus keputusan, mengikut Yesus keputusan, selamanya, mengikut Yesus keputusan, mengikut Yesus keputusan, mengikut Yesus keputusan, ku tak ingin, ku
melewati fase untuk kita mengikuti Dia, yaitu menyangkal diri, memikul salib kita, baru kita berjalan mengikuti Dia, berjalan dengan iman yang membawa kepada pertumbuhan. Dan ketika kita menerima suatu pertumbuhan, kita dituntun oleh Dia ke arah Dia, sehingga kita meneladani Kristus sebagai teladan yang sempurna dalam kita, sehingga kita tidak akan jatuh kembali dalam dosa, sehingga kita tidak dapat berbuat dosa lagi. Itulah yang dimaksud dengan mengikuti Dia. Inaraya masya Glory, mengikut Yesus keputusan, mengikut Yesus keputusanmu, mengikut Yesus keputusan, ku tak ingkar, mengikut Yesus keputusan, mengikut Yesus keputusan, mengikut Yesus keputusan, ku tak ingkar, mengikut Yesus keputusan, mengikut Yesus keputusanmu, mengikut Yesus keputusan, ku tak ikhlas. Saya undang seorang pemuda siapapun yang bertekad untuk mengambil keputusan mengikut Yesus setelah mendengar firman Tuhan. Silakan ke tempat ini. Siapapun, mari silakan. Kesempatan yang diberikan oleh Tuhan kepadamu. Majulah tempat, silakan berdoa. Nyatakan dirimu siap mengikut Yesus sebagai murid Yesus yang siap untuk dipakai, menyangkal diri. Mari silakan dengan cepat. Mari silakan. Kesempatan ini diberikan oleh Tuhan kepadamu untuk melanjutkan apa yang telah dilakukan oleh orang-orang tua sebagai teladanmu. Kesempatan tidak lama lagi. Kalau tidak ada dari kaum muda, silakan. Dari orang yang sudah berusia 40 tahun ke atas, silakan. Ada kesempatan bagimu. Kesempatan ini diberikan kepadamu. Jangan lewatkan kesempatan yang Tuhan berikan. Saatnya akan datang bahwa kami, orang-orang yang sudah lanjut usia ini, akan meninggalkan kalian
kami akan menghadap kepada Dia, Tuhan kita Yesus Kristus. Harus ada generasi-generasi penerus yang akan melanjutkan apa yang Tuhan telah berikan kepada kita. Saya berikan kesempatan. Mari silakan kalau ada yang mau datang dan menyatakan diri untuk mengikut Yesus menjadi keputusannya. Terima kasih Bapak. Hamba percaya setiap yang telah mendengar sabdamu, hatinya akan diketuk untuk dia boleh menjadi pengikut-pengikutmu yang setia. Hamba percaya Bapak, firman-Mu telah Kau nyatakan kepada kami bersama. Kami bersyukur, kami berterima kasih. Kemuliaan, kebesaran, kehormatan hanya bagi-Mu. Hamba-Mu berdoa, mohon kiranya kepada generasi penerus ini merupakan generasi yang kuat, yang dibangun atas dasar firman-Mu, sehingga mereka boleh memiliki iman yang teguh untuk tetap boleh mengikut Engkau sampai lama. Terima kasih. Kau memberkati hamba-Mu yang telah Kau pakai untuk menjadi saluran berkat bagi kami semua. Kami kuat di dalam Engkau oleh kekuatan kuasa-Mu, sehingga kami sanggup berjuang terus melakukan tugas-tugas yang Kau percayakan kepada kami di dalam keadaan apapun, dalam kelemahan kami kuat di dalam Engkau, di dalam nama Bapa, Putra, Tuhan kami. Sementara kami akan memberikan persembahan, kami bawa persembahan kami di hadapan Engkau sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan kepadamu. Di dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, Tuhan kami Yesus, kami berdoa. Amin. Puji nama Tuhan, kita diberikan kesempatan. Persembahan dijalankan, ada pujian yang akan disampaikan, dinyanyikan oleh Saudara Mariaki, dan persembahan dijalankan kita memberi yang terbaik untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Silakan untuk yang jalankan proses. Sebab tak ku milih
Buat persembahan yang sudah diberikan, yang telah dibawa untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan, Tuhan balaskan, Tuhan lipat gandakan, baik persembahan kolektor, persembahan kasih, dan juga persembahan persekutuan. Sebelum saya menyampaikan pengumuman, mungkin tadi Ibu Kotu ada pernyataan, dipersilakan. Kasih mohon untuk menyampaikan. Tuhan hadir, Tuhan katakan kamu harus kudus di hadapanku supaya kamu mendapat suatu berkat yang Tuhan memberikan. Itulah yang Tuhan nyatakan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Haleluya. Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Ibadah kita seminggu mendatang berjalan seperti biasa. Sebentar ada ibadah untuk anak-anak sekolah minggu, dan juga ada rencana untuk beberapa yang mau berwisata untuk mandi di air panas di Tata Arang, dipersilakan kalau ada yang bersama-sama nanti selesai sekitar jam 1 atau jam 2 siang. Jadi selesai ibadah sekolah minggu ya saudara, kalau boleh selesai ibadah ini nanti akan diantar ke keluarga-keluarga yang sudah yang merupakan jemaat untuk diantar pulang dan kita puji nama Tuhan. Dan ibadah kita, ibadah raya tanggal 23 adalah ibadah raya yang keempat ya saudara. Jadi minggu keempat ini di bulan Mei dimulai pukul 8 sampai selesai ya. Dan tanggal 26 jangan lupa ibadah wilayah Kota Tomohon yang akan dilaksanakan di tempat ini jam 3 sore ya. Ini hari besar, hari raya Waisak tanggal 26. Hari Rabu jam 3 sore akan diadakan ibadah wilayah di tempat sini di GKI Gloria jam 3 sore. Jadi rencana makanannya itu ya makanan terus dikawal sekitar, kita persiapan sekitar 75. Kalau misalnya ada jemaat yang misalnya mau nanti di runding lah, kalau misalnya ada jemaat yang mau membantu juga boleh. Puji nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Segala hormat dan pujian untuk kemuliaan nama Tuhan, di mana Ibu Pendeta Sofi akan menyediakan 50 dus makanan yang isinya nasi, ikan, sama sayur ya, puji nama Tuhan. Dan nanti sisanya kami dari pastori ya. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati itu. Dan kita percaya kita semua akan hadir ya tanggal 26 itu jam 3 sore. Jadi saya percaya tidak ada jemaat yang tidak bisa hadir. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Dan juga kita berdoa untuk rencana-rencana ke depan. Saya akan sampaikan kalau untuk membongkar tempat ini, karena saya berpikir masih akan digunakan untuk OHP
ya, jadi LCD. Jadi uang kita masih tersimpan ada 6 juta ya saudara, untuk dimana ada seseorang yang memberikan kepada saya dan saya masukkan untuk pembangunan ya saudara. Jadi ada juga jemaat 1 juta yang bernasar dan sudah diberikan kepada saya. Jadi 6 juta untuk membongkar tempat ini. Karena kurang, kita berdoa untuk pengadaan proposal untuk kita membangun di belakang ya saudara. Jadi kita akan bongkar ini tembok supaya lebih luas lagi ke belakang ya. Jadi puji nama Tuhan, ini pembangunan fisik rumah ibadah yang kalau Tuhan percayakan, diizinkan untuk kita membangun ya saudara. Terlebih pembangunan rumah Tuhan di dalam hidup kita ini harus kita utamakan ya saudara. Dan saya percaya saudara bisa bermultiplication ya saudara, berlipat gandaan. Saudara bisa menjadi saksi bagi banyak kehidupan sehingga dunia boleh melihat bahwa Kristus hidup di dalam kita. Puji nama Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Jadi mohon kesabaran dari jemaat kalau tempat ini belum dipindahkan ya saudara, tetapi nanti pada saatnya kita sekalian membongkar ya saudara untuk memindahkan kamar mandi di belakangnya. Puji nama Tuhan, supaya dananya itu bisa cukup, karena untuk membongkar tempat ini itu memerlukan dana sekitar 10 juta lebih ya. Tetapi kita percaya semuanya itu dari Dia, oleh Dia, kembali kepada Tuhan. Puji nama Tuhan. Terima kasih buat kehadiran saudara sekalian pada pagi hari ini. Saya percaya tidak ada seorang pun yang tidak diberkati oleh Tuhan. Tuhan balaskan semua kebaikan yang saudara sudah kerjakan untuk kita bersama-sama bertumbuh bersama mencapai pendewasaan iman menuju kepada kemuliaan kekal yang Tuhan telah anugerahkan dalam hidup kita. Puji nama Tuhan. Anak-anak sekolah minggu ini persilakan untuk langsung maju. Kami memuji kebesaran-Mu dan kita akan tutup dalam doa. Amin.